Dari begitu banyak orang menyajikan, saya agak prihatin dengan teman-teman yang senang menulis tapi senang membuat makanan tapi nggak pernah peduli apakah makanannya itu cocok enggak gitu. Ada nggak yang menggemari makanan dia itu? Jadi rendang tuh ada komunitasnya loh. Terus kemudian yang masin-masin, yang pedas masing-masing tuh ada komunitasnya. Jadi kalau kita ingin bikin tulisan, hendaklah kita berikan taste-nya kayak gitu loh. Tidak semua orang akan senang dengan tulisan kita, tapi kita harus tahu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini emang minggu-minggu ini memang luar biasa. Kita dihadirkan dengan orang-orang hebat. Hari ini ada orang hebat ketiga lagi yang datang. Tapi bukan berarti beliau nomor urut ketiga, tapi memang waktu beliau itu sangat padat sekali. Beliau adalah aktivis IMM pada tahunnya, ada ketika masih jadi mahasiswa, lalu juga menjadi seorang penulis, menjadi seorang dosen, lengkap sudah cerita yang beliau punya. Kita sambut Pak Ustadz Ali Audah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ari Azhar. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga demikian juga semua ya. Alhamdulillah. Ini lagi di rumah Ustadz ya? Iya, saya lagi di ruang tamu ini, santai. Oke. Lihat, teman-teman bisa lihat ya, di ruang tamu seorang aktivis itu pasti isinya buku, lihat nah. Iya. Mungkin Ustadz bisa berbagi sedikit. Saat ini acara Remeh Temeh ini obrolan santai, tapi memang tentang kisah-kisah orang-orang hebat yang mungkin bisa menginfluence teman-teman, terutama generasi muda, agar kita tetap bisa optimis dan selalu memang harus optimis, harus punya harapan terhadap negeri ini, walaupun hari ini kenyataannya itu berat gitu ya. Tapi memang faktanya seperti itu. Mungkin Ustadz Ali bisa cerita masa mudanya, karena ada saya dan tim Remeh Temeh pernah membaca di sebuah blog Anda pernah saya baca blog tentang Pak Ali pernah ngasih juga gitu ya, tentang ada Islamnya juga di situ, tentang bahwa sebuah perjuangan itu harus konsisten dan harus terus menerus gitu. Terus di situ juga saya pernah baca bahwa pernah satu sekolah dengan Budiman Sujatmiko yang orang tahunya beliau hari ini ada di sisi yang lain dan bagian dari kekuasaan, mungkin seperti itu. Mungkin Ustadz tadi bisa cerita sedikit, Ustadz. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Ari Azhar atas tawaran berbincang-bincang yang sangat menyenangkan ini. Perkenalkan, saya adalah Ali Audah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ari Azhar, saya kebetulan juga memang seorang dosen ya, dosen sastra Inggris, dan sangat menggemari hal-hal yang mengenai American Studies, lalu academic writing dan semacam itu. Kemudian juga latar belakang saya memang saya adalah mantan ketua IMM cabang kota Yogyakarta, kemudian juga mantan pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya di eranya Mas Athoillah ya, Al-Latif. Nah, sedikit kisah memang, nama saya yang asli itu memang Ali Audah. Di tengah-tengahnya saya letakkan kata Rizkatilah itu singkatan sebenarnya, singkatan dari Remaja Islam Kekasih Tuhan insya Allah. Karena waktu saya SD kelas 6 itu, saya memang sedikit terobsesi ya dengan perjuangan dari Ikhwanul Muslimin ya. Jadi kebetulan saya senang baca buku punya ayah saya, dan ayah saya ini memang dia adalah aktivis Parmusi ya, sehingga buku-bukunya memang sangat mewarnai ideologi pemikiran saya kayak gitu. Nah, ketika saya pindah ke Yogyakarta, kebetulan
saya satu kelas dengan Budiman Sujatmiko di SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Dan warna saya jelas warna hijau dan Budiman waktu itu memang warnanya ya harus saya akui memang kiri ya, memang merah gitu ya. Tapi kami adalah sahabat dekat sampai hari ini, kita tetap berteman. Jadi kami biasa berdebat ya, biasa sekali berdebat sampai malam hari itu. Kadang-kala berjalan kaki sampai ketiduran di tengah jalan, kadang kami berdebat ya, atau kami ke pasar Beringharjo ya, bersama ibu-ibu, mbok-mbok itu, mbok bakul itu, kami tidur bareng gitu, merasakan bagaimana susahnya rakyat atau masyarakat marginal itu ya. Mereka hidup berjuangnya itu memang benar-benar makan ya. Jadi saya memang kalau boleh dilihat di bukunya Budiman Sujatmiko, di buku catatan anak-anak revolusi itu yang nomor 1 itu nama saya ada di situ. Memang dia sebut saya adalah salah satu guru Ikhwanul Muslimin. Maksud dia adalah bahwa saya ini yang waktu itu memang banyak memberi ke dia itu pencerahan gagasan-gagasan perjuangan dari Ikhwanul Muslimin. Sementara memang Budiman justru banyak memberi ke saya hal yang bersifat ideologis ya, filsafat, kemudian pemikiran-pemikiran Marxian kayak gitu. Jadi kami sering berdebat, biasa sekali berdebat soal filsafat, soal ideologi. Pada titik itu memang ada saat dimana ketika kami sama-sama masuk UGM, walaupun sama-sama tidak tuntas di UGM itu ya, saya akhirnya memang karena saya dipanggil oleh kakak-kakak di PII dan di IPM Pusat, saya diminta untuk ya katakanlah jalan sendiri-sendiri akhirnya dengan Budiman. Kemudian membentuk PRD, saya membentuk CIPRA. PRD itu Partai Rakyat Demokratik, CIPRA itu adalah Jaringan Islam untuk Pembebasan Rakyat. Pada saat tahun 98 kami bertemu lagi, tapi dengan kubu yang bukan kubu tapi warna yang berbeda. Saya warna hijau, dia warna merah. Tapi kami sama-sama waktu itu turun di jalan tahun 98 itu untuk menurunkan rezim Orde Baru. Gitu Ustadz Ari Azhar ceritanya. Ini menarik banget, pada era Orde Baru itu kan pilihan menjadi aktivis itu kan pilihan taruhannya nyawa Bang ya. Saya panggil Abang juga karena kita sama-sama aktif di Muhammadiyah itu. Apa yang membuat akhirnya Abang itu jadi punya keberanian dan punya konsistensi gitu sampai hari ini, mungkin seperti itu, semangat itu masih ada? Iya. Jadi saya nggak tahu ya, apa mungkin darah ayah saya ya. Ayah saya itu kan waktu dia kuliah di UGM dulu kan, dia masuk ke dalam barisan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kami. Dia adalah salah satu dari anggota Laskar HMI ya, yang berhadapan dengan gerakan merah, gerakan aksi rakyat yang dipimpin oleh komunis. Jadi ayah saya itu melawan itu sama-sama dengan HMI waktu itu. Ayah saya juga ikut membidani kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi Pak Sudibyo Markus insya Allah sangat kenal dengan ayah saya, karena mereka berdua itu masa-masa itu sama-sama terlibat menjadi pendiri IMM. Bedanya adalah ayah saya karena dia mungkin kembali ke daerah ya, jadi mungkin namanya tidak banyak dikenal. Tapi Pak Amin Rais insya Allah kenal. Pak Amin memanggil ayah saya itu dengan Ben Hur, Mas Ben Hur. Jadi memang ayah saya memang insya Allah salah satu dari pendiri IMM. Jadi darah perjuangan itu mungkin malah dalam diri saya, sehingga mungkin ketika di masa Orde Baru itu memang kita melihat di satu sisi kita harus akui banyak sekali hal-hal yang mungkin hari ini kita sadari bahwa ternyata yang dilakukan oleh Pak Harto itu mungkin cukup sangat bermanfaat ya bagi stabilitas politik ya. Karena yang dilakukan oleh Pak Harto itu adalah menjaga jangan sampai kekuatan-kekuatan Nasir kiri itu balik lagi gitu. Tapi sisi yang lain pada masa itu memang karena Orde Baru adalah bagian dari rezim global yang berbasis pada hegemoni Amerika, sehingga akhirnya banyak sekali kepentingan kapitalis itu
yang hari ini terulang kembali ya, hari ini juga terulang kembali. Akhirnya banyak rakyat waktu itu yang kita lihat menjadi korban, terutama dalam kasus tanah ya, tanah itu luar biasa pada saat itu. Nah, apa yang kita takutkan dulu, apa yang kita lawan dulu sebenarnya terjadi juga di era-era hari ini. Gitu. Jadi Angkatan 98 sebenarnya kalau mereka yang ingat apa yang kita lawan dari Orde Baru waktu itu, misalnya tentang kita menolak KKN, kita menolak keterlibatan anak-anak presiden dalam dalam politik gitu. Itu hari ini terulang lagi. Jadi banyak sekali sesungguhnya apa yang kita lawan di masa Orde Baru itu sesungguhnya hari ini tampil lagi gitu. Dan mungkin dalam bentuk yang lebih mengerikan. Kenapa saya sebut mengerikan? Karena kita benar-benar tumpul ya, batas perlawanan itu sudah nggak beda dengan dahulu kala. Bukan berarti saya anti pemerintah hari ini, tidak. Saya ini menganut asas tidak boleh menumbangkan pemerintahan yang sah. Itu mazhab saya gitu. Jadi bagi saya Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi yang mengajarkan kepada saya untuk tidak pernah berhenti melawan tanda petik ya, melawan kemungkaran. Tapi Muhammadiyah tidak ada sejarahnya Muhammadiyah ini menurunkan pemerintah itu dengan cara yang tidak konstitusional. Apa yang terjadi di tahun 98 adalah sebuah gerakan yang memang pada masa itu memang semua pihak memang merasakan memang harus ada pergantian rezim. Tapi hari ini Pak Amin Rais berkali-kali menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi harus kita amankan sampai dia selesai. Jadi nggak ada agenda. Tetapi bukan lantas kita menutup mata. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Din Samsudin dan sebagainya adalah bagian dari komitmen Muhammadiyah ya, kader-kader Muhammadiyah untuk ikut menjaga negeri ini. Kayak gitu kira-kira. Lalu ini kan catatan menjadi aktivis itu kan panjang sekali ya. Lalu juga tadi berani mengambil peranan di era Orde Baru untuk melakukan perlawanan dan menumbangkan rezim. Tapi kan kebanyakan abang-abang yang aktif itu kan biasanya jadi masuk partai politik, Bang. Ya. Ini kalau Pak Ali ini kan atau Ustadz Ali itu jadi pendidik gitu kan. Kenapa? Tidak mengikuti abang-abang yang lain jadi politisi atau datang ke parlemen atau nyalonin ini nyalonin itu, tapi Bang Ali malah kembali ke barak menjadi seorang pendidik gitu kan. Iya. Jadi kalau teman-teman itu melihat ya, satu hari sebelum Kongres Partai Amanat Nasional pertama di Jogja, itu ada tulisan seorang aktivis partai politik di Kompas itu. Judulnya adalah PAN di ujung tanduk pragmatisme politik. Itu yang nulis saya itu. Karena waktu itu saya adalah ketua Departemen Litbang DPW PAN DIY. Jadi saya waktu itu di PAN DIY itu banyak sekali membuat konsep-konsep ya, banyak sekali yang kita buat konsep-konsepnya. Salah satu konsep yang saya buat itu adalah konsep etika politik ya. Jadi DIY waktu itu memberi kontribusi kepada etika politik yang harus dipegang oleh seluruh kader Partai Amanat Nasional. Sayangnya itu tidak tanda petik ya, memang tidak terima ya. Tidak menjadi sebuah dan apa yang saya tulis di Kompas hari itu terjadi hari ini. Pak Amin sendiri akhirnya kan ketendang. Kenapa? Jadi pada saat itu saya sudah ingatkan bahwa ada ancaman bahwa Partai Amanat Nasional itu akan masuk dalam perangkap pragmatisme politik, dan itu sangat berbahaya. Waktu itu sudah saya ingatkan perlunya etika politik itu. Dan terjadi karena waktu itu apa yang saya sampaikan waktu itu mungkin ya dianggap waktu itu mungkin para pendiri PAN terlalu percaya diri ya. Akhirnya kan sebagian pendiri PAN waktu itu di tengah jalan keluar dari PAN ya. Lalu Pak Amin tetap aja dengan kepercayaan diri Pak Amin waktu itu ya memimpin PAN. Toh akhirnya karena etika politik tidak ada agenda untuk membangun etika politik, akhirnya Pak Amin sendiri hari ketendang. Jadi masa lalu saya pernah jadi aktivis partai politik di PAN. Saya adalah yang dipilih atau ditunjuk oleh Partai Amanat Nasional DIY untuk menjadi wakil di panitia pemilihan daerah. Kalau sekarang KPU namanya. Jadi
Di situ saya waktu itu biasa saya waktu itu masuk ke dalam berita-berita itu udah biasa. Nah, waktu saya di panitia pemilihan daerah itu saya pernah bikin satu gebrakan. Jadi waktu itu DIY dapat jatah kursi hanya 45. Kursi DPRD tingkat 1 itu hanya 45 dari KPU pusat. Padahal menurut rasio jumlah penduduk kita harusnya 55. Akhirnya mereka pimpinan panitia pemilihan daerah mengirim saya ke Jakarta. Saya seorang diri itu membuat gebrakan itu. Saya bikin surat pernyataan pers rilis di waktu KPU sedang bersidang. Saya teriak-teriak, Jogja boikot pemilu. Akhirnya rame itu ya, CTV segala macam. Jadi saya waktu itu luar biasa lah berjuang, alhamdulillah jadi 55 kursi. Tapi ada saat di mana kemudian saya kelelahan ya. Kelelahan berada di dunia politik yang pragmatik itu, kita yang aktivis yang memang dari awal murni untuk menjaga platform partai, lama-lama akhirnya terdesak ya, oleh mereka yang memang murni untuk menjadi pemain politik, menjadi anggota dewan segala macam gitu. Padahal saya sudah katakanlah waktu itu dunia saya itu sudah saya serahkan pada partai waktu itu ya. Jadi kalau partai tidak menghidupkan saya, waktu itu hancur saya. Dan ternyata teman-teman ketika sudah terpilih itu sama sekali nggak memikirkan saya waktu itu. Sehingga akhirnya ekonomi saya waktu itu yang berantakan. Dan akhirnya itu menyadarkan saya bahwa mungkin habitat saya yang benar adalah di dunia pendidikan, bukan di dunia politik. Akhirnya itulah sebab abang menjadi dosen gitu. Iya, akhirnya saya sadar bahwa dunia saya, habitat saya ini adalah pendidikan. Saya sadar di situ saya hidup di sana, karena dunia politik itu bagi saya adalah dunia untuk mereka yang senang boxing. Jadi tidak hanya catur, politik bukan sekedar catur. Kalau kita lihat Kongres PAN yang terakhir, itu nggak benar-benar nggak cantik lagi, itu nggak ada permainan catur, itu boxing itu yang bermain. Jadi udah nggak asik lah, dunia politik udah nggak asik kalau kayak gitu. Saya nggak seneng itu udah nggak pakai akal sehat, udah saya tinggalkan saja lah, dunia pendidikan sajalah, kita membicarakan masa depan bangsa, berjuang hari ini untuk bagaimana pendidikan kita ini tidak jatuh ya, itu aja Pak Ari. Lalu abang setuju nggak kalau misalkan bahwa mahasiswa hari ini itu tidak gesit mahasiswa angkatan abang misalkan? Setuju nggak? Atau memang zamannya berbeda, yang sekarang mahasiswa tuh lebih suka main Mobile Legends daripada baca buku gitu kan, atau apa Bang? Ya, ada masa di mana saya percaya bahwa students movement itu, gerakan mahasiswa itu adalah sebuah gerakan hati nurani rakyat. Ada masa saya sangat percaya itu. Tapi ada titik di mana saya menyadari bahwa tidak adil meletakkan mahasiswa hari ini dalam titik itu tuh nggak adil banget kayak gitu. Kenapa? Karena hari ini itu mereka, tantangan yang mereka hadapi nggak sama dengan yang dahulu. Hari ini mereka sudah mau tidak mau mereka harus memikirkan diri mereka sendiri, beda dengan dulu gitu. Maksud saya begini, di generasi milenial, beda dengan generasi saya, generasi X ya. Generasi milenial, yang mereka pikirkan itu adalah bagaimana hidup itu nyaman. Gitu. Dan mereka hidup dalam budaya yang itu, gitu. Budaya hidup yang comfort zone. Nah, meminta mereka keluar dari comfort zone itu, terjun ke dalam kancah peperangan, tanda petik itu nggak fair itu. Beda dengan zaman generasi X. Di generasi saya, banyak sekali generasi saya itu yang menikmati comfort zone itu banyak sekali. Tetapi banyak juga generasi X yang hidup dengan values berjuang dari bapaknya yang baby boomer. Jadi bapak, misalnya kayak tadi saya buat contoh, bapak saya itu memang menurunkan hiroh perjuangan dalam diri saya. Ya, kalau Budiman mungkin dari kakeknya, gitu. Mungkin Pak Ari Azhar mungkin dari siapa. Gitu. Itu ada values di dalam diri kita, sehingga kalau kita keluar dari comfort zone, memang kita siap bertarung, kita siap hidup prihatin. Anak-anak yang sekarang enggak, generasi milenial itu enggak. Makanya waktu adik-adik STM
turun ke jalan membela kakak-kakaknya, itu saya sedih sekali. Mengapa negara, tanda petik aparat itu menghadapi dengan kekerasan? Nggak perlu. Generasi milenial nggak ada trauma ideologis, tuh nggak ada. Ngapain menghadapi anak-anak SM itu dengan apa, tembakan, itu percuma. No, mereka demo, anak-anak mahasiswa itu maupun anak-anak STM itu demo sambil selfie, sambil pasang status di Facebook. Menghadapi mereka tuh cukup pendekatan apa, anak-anak khas, anak-anak milenial kayak gitu. Justru yang harus kita waspadai adalah mereka, generasi kita, generasi X, bahkan generasi baby boomer yang belum selesai peperangannya. Hari ini yang saya lihat, yang perang itu generasi baby boomer dengan generasi X gitu loh. Generasi Y, generasi Alpha itu nggak. Makanya saya bilang jangan bawa generasi Y, generasi Z, generasi Alpha dalam sisa-sisa pertempuran masa lalu generasi X dan baby boomer, jangan kayak gitu. Kita harus memberi mereka ini platform hidup yang konkret, itu jauh lebih penting dan lebih berguna. Saya kira begitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa generasi sekarang tuh kayak generasi strawberry, Bang. Indah, tapi pas itu lemah gitu kan. Jadi apa? Ada juga kekhawatiran bahwa ada sebagian ahli bilang bahwa nanti bangsa ini mau bagaimana ketika generasinya yang muncul itu generasi strawberry. Indah sih memang, lalu manis, tapi kan dia lemah, jatuh ya hancur gitu kan. Begini maksud saya, ketika generasi X, generasi baby boomer dan generasi X itu masih ya, hari ini kan rezim yang kita bangun, masih rezim kita ini. Ini belum rezimnya generasi mereka. Ini rezimnya masih generasi baby boomer, generasi X kayak gitu. Adik-adik kita yang dari generasi milenial yang dipaksa menjadi staf ahli presiden itu kan banyak yang nggak siap untuk menyuarakan suara dari generasinya, itu banyak yang nggak siap loh. Ya, maka yang harus dilakukan oleh generasi baby boomer dan generasi X adalah menyiapkan itu gitu loh, menyiapkan mereka untuk masuk ke dalam fase di mana kalau mereka ingin hidup nyaman, maka mereka harus menyiapkan diri mereka untuk mengambil alih masa itu, kekuasaan ini gitu loh. Jadi yang harus kita lakukan hari ini adalah menyiapkan itu gitu loh. Nah, apa yang terjadi kalau tidak kita siapkan, mereka akan jadi generasi strawberry. Tapi itu bukan salah mereka gitu loh. Itu hanya karena kita tidak mau kerja keras. Generasi yang X, generasi baby boomer tidak mau kerja keras untuk menyiapkan lahan yang memang itu mereka bisa hidup dengan unsur-unsur yang ada pada diri mereka kayak gitu loh. Itu yang saya bilang bahwa mengapa pendidikan bagi saya sekarang jauh lebih penting daripada politik. Politik itu sehari ini hanya drama. Politik hari ini hanya sekedar drama. Drama Korea gitu ya. Drama itu adalah uang, adalah kekuasaan dan kekayaan di balik drama-drama ini. Beda di masa-masa sebelumnya bahwa politik tidak sekedar ada motif ekonomi, misalnya cari uang, enggak. Dulu memang politik adalah persoalan ideologis gitu loh. Kita dibagi dalam 3 warna ya di masa Orde Baru ya, warna hijau, warna kuning dan warna merah. Di masa Orde Lama warna itu menjadi lebih pelangi gitu. Nah di masa Reformasi pelanginya nggak karu-karuan kayak gitu, nggak ada lagi tapi values yang kita bangun. Oleh karena itu selamatkanlah generasi strawberry ini dengan cara mari kita berpikir keras, generasi X, generasi baby boomer, mari berpikir kerja keras untuk membuat kalau bahasa Al-Quran itu gini loh, jangan tinggalkan generasi sesudahmu itu dengan kebinasaan. Itu menjadi PR besar kita hari ini. Itu kira-kira Pak Ari Azhar, Ustaz. Sekarang kita tinggalkan dulu nih masalah politik ya. Oke deh. Ini ada juga yang nanya, kenapa Bang nama pena mungkin ya, Prince Ali itu? Oh, itu ada ceritanya nggak? Jadi banyak orang yang bilang ini laki-laki atau perempuan ya. jadi apa? Karena Princess Ali itu apa? Maksudnya ada cerita apa di balik itu? Iya. Jadi dari nama Ali Rizkatila Audah itu kan jadi Ara ya. Lalu ketika menonton film Aladdin itu, saya senang sekali ketika Prince Ali-nya itu digendong, ditandu rame-rame dan semua orang bernyanyi
Prince Ali. Nah tiba-tiba anak istri saya tuh melihat saya gitu, terus saya ketawa, iya ya rasanya kok saya yang ditandu. Nah sejak itulah kemudian saya mengidentifikasi diri saya itu ya seperti yang ditandu itu, yang lucu-lucuan deh, Prince Ali gitu ceritanya, Ustaz. Itu menulis itu dari kapan, Ustaz? Mulai apa? Dari kecil. Oh, dari kecil. Dari sejak SD, saya kelas 3 itu sudah bikin kisah, lalu saya bikin gambarnya, lalu saya jual gitu. Itu diikuti oleh anak saya yang kedua itu. Dia bikin komik. Anak saya pertama dan anak saya yang kedua itu bikin komik, dijual juga. Jadi sejak kecil saya senang baca kisah, baca majalah-majalah kisah dan segala macam. Lalu baca, saya SD itu udah mulai baca Al-Azhar, kitab tafsir Al-Azhar. SMP saya udah baca hampir semua novel, roman, balai pusaka dan buku-buku filsafat ayah saya. Karena banyak literasi ya barangkali ya. Akhirnya juga saya senang bercerita dengan tulisan. Jadi kalau saya nulis itu ya seperti mulut saya ada di jari saya. Memang saya nulis itu begitu. Kira-kira gitu. Kalau saya baca beberapa tulisan Bang Ali ini entah itu di WhatsApp grup Airo ataupun yang lainnya, itu memang ada banyak bahasa-bahasa satir di situ dan bahasa-bahasa yang memang membuat orang baca tulisannya itu agak sedikit berpikir sedikit gitu ya, karena emang agak dalam ini maksudnya kemana gitu. Apakah itu menjadi sebuah ciri khas gitu kan, yang kalau kata Prof Imam itu baca tulisan itu yang seru tuh kalau naik turun jadi tidak flat gitu kan. Apakah itu menjadi sebuah salah satu ciri khas atau memang dari awalnya karena seorang aktivis, jadi misalnya penguasaan filsafat, satir dan segala macamnya itu kan bahasa sehari-hari yang jadi apa ya? Yang tadi itu tangannya itu bisa jadi mulutnya, jadi bisa cepat gitu kan? Sama seperti itu. Bagaimana? Iya. Jadi kan semakin kalau nggak salah ini Socrates yang pernah mengatakan, kalau nggak salah, kata dia, ketika seseorang belajar atau masuk ke dalam dunia atau ke dalam lautan pengetahuan, dia merasa menjadi seorang maha guru yang merasa dia sudah tahu banyak. Tapi ketika perjalanan mengarungi lautan itu semakin dia dalami gitu, dan dia sadar bahwa ternyata lautan ilmu pengetahuan itu ternyata maha luas, dia tiba-tiba sadar bahwa dia ternyata adalah seorang mahasiswa. Jadi maksud saya begini, maksud saya itu hal yang dalam itu namanya intellectual curiosity, namanya keingintahuan ya, intelektual. Hal yang yang menurut saya itu so many things ya, begitu banyak hal misterius ya di lapisan spiritual maupun material yang yang tidak kita pahami atau belum kita ketahui atau belum pernah kita dengar, dan semakin itu kita gali, itu sesungguhnya membuat kita akan menurut saya semakin dewasa. Al-Quran menyebut yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilman darajah. Jadi ayat ini sering diulang-ulang oleh Prof Imam Rubandi. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang tidak hanya orang-orang yang beriman, tapi juga orang-orang yang berilmu. Itu berapa derajat. Maksud saya adalah bahwa mengapa kadang saya menulis itu dengan beberapa gaya bentuk satir, itu saya ingin orang membaca tidak sekedar mengunyah makanan, karena yang saya berikan ini bukan sekedar makanan yang mengenyangkan, tetapi adalah sebuah pemantik gitu. Jadi saya berharap ketika orang membaca tulisan-tulisan saya, orang justru mau untuk mencari lagi gitu, mencari yang perjalanan, melakukan journey lagi, menjalankan intellectual journey-nya tidak terhenti ketika baca tulisan saya, tapi juga terus-menerus membuka misteri demi misteri. Kira-kira begitu harapan saya, Ustadz Ari. Kenapa saya tanyakan itu? Karena Ustadz itu menjadi salah satu guru menulis saya juga, karena tulisan Ustadz itu saya keren ya, tulisan kayak gini. Bahkan yang buku yang chemistry Chief Ustadz? Chief Akademika. Nah itu buku langka sekarang karena saya telepon sini habis gitu. Ya, betul. Dan katanya akan dicetak ulang gitu. Mungkin saya menunggu itu. Pertanyaan terakhir nanti sebelum Ustadz Ali ngasih pesan-pesan itu yang
mungkin saya juga nih menjadi curhat nih, bagaimana caranya menjaga konsistensi seorang penulis dan ide-idenya itu menjadi selalu segar dan penuh makna, itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi manusia kan sesungguhnya kan tidak hanya biologinya ya, tidak hanya struktur jaringan anatomi tubuh, ada mata, hidung dan segala macam gitu. Ada kita yang sebenarnya kan ada yang di dalam ini, yang hidup gitu. Jadi mulai dari otak ya sampai ke hati ya, perasaan segala macam itu kan tidak terlihat dan itu yang ada gitu. Nah, yang ada yang sebenarnya itu gitu. Jadi ketika besok kita meninggal dunia, kendaraan tubuh ini kan akan hancur. Tapi kita yang sebenarnya itu akan tetap ada. Kita yang sebenarnya itulah yang hidup gitu. Nah, kita yang sebenarnya ini yang tidak boleh menyerah dengan apa yang kita capai hari ini. Dia harus selalu kita perjuangkan memperoleh tingkat yang lebih baik daripada hari kemarin. Jadi saya menafsirkan hadis Nabi, hadis Rasulullah, bahwa orang yang merugi adalah orang yang tidak pernah berubah, orang yang bongsai, orang yang ajak, yang stabil, yang nggak ada, yang stagnan gitu loh. Jadi nggak pernah bertambah gitu, pengetahuannya nggak bertambah, keyakinan segala macam nggak bertambah. Orang-orang kayak gitu berugi gitu. Beda dengan mereka yang dididik oleh begitu banyak ujian ya, oleh ujian tuh begitu banyak gitu, artinya mungkin dia harus menjawab banyak hal gitu, sehingga akhirnya bekerja dia yang sebenarnya itu akhirnya menjadi gelisah ya, menjadi ingin paham, ingin mengerti, menjadi lebih baik. Dia selalu ingin menjadi lebih baik. Nah, saya kira semangat itu yang harusnya kita sadari di dalam diri kita, sehingga kalau kita ingin menulis, semangat itu yang harus hadir di dalam tulisan. Saya kemarin ditelepon oleh Ustadz Edo, Pak Ali, kok lama nggak menulis? Ya, saya bilang mohon maaf, memang saya kebetulan karena pekerjaan saya juga adalah kepala humas ya, kepala humas satu universitas swasta, Universitas Cokro Aminoto juga. Kebetulan saya ini, biro saya itu nggak hanya humas tapi juga kemahasiswaan, kerjasama, alumni ya, PMB ya, karena ini adalah masa-masa penerimaan mahasiswa baru. Jadi memang secara itu banyak sekali yang harus saya selesaikan masalah-masalahnya, sehingga ruang saya untuk menuangkan gagasan itu sangat sedikit. Tapi saya berniat kalau insya Allah saya akan tulis sebuah tulisan, akan saya persembahkan untuk keluarga besar IRO. Judulnya adalah Taste of Writing. Jadi begitu banyak orang menyajikan. Saya agak prihatin dengan teman-teman yang senang menulis tapi senang membuat makanan tapi nggak pernah peduli apakah makanannya itu cocok enggak gitu. Ada nggak yang menggemari makanan dia itu? Jadi rendang tuh ada komunitasnya loh. Terus kemudian yang masin-masin, yang pedas, masing-masing tuh ada komunitasnya. Jadi kalau kita ingin bikin tulisan, hendaklah kita berikan taste-nya kayak gitu loh. Tidak semua orang akan senang dengan tulisan kita, tapi kita harus tahu persis bahwa ada segmen yang menyenangi gaya tulisan yang seperti ini. Nah, itu yang saya ingin katakan, ingin sampaikan ke teman-teman, menulislah dengan rasa, taste of writing. Mungkin itu Pak Ari Astar. Berarti saya juga orang yang akan menunggu tulisan itu, nih. Karena itu ilmu baru nih. Oke, Ustaz, mungkin sebagai closing ada pesan-pesan semangat, motivasi bagi teman-teman mahasiswa, teman-teman kaum muda untuk selalu tetap bersemangat, istiqomah, dan tetap menjaga originalitas dan terus belajar gitu, Ustaz. Silakan. Iya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa ya dan anak-anak kami ya, ketahuilah bahwa Rasulullah itu memuji bukan generasi yang hidup dengan sezaman Rasul, bukan. Rasulullah memuji generasi yang terbaik adalah generasi yang paling akhir. Itu ada hadisnya itu. Itu menunjukkan bahwa adik-adik mahasiswa ini, adik-adik SMA ini adalah generasi yang jauh lebih baik pada kami. Hanya kesombongan dari generasi saya lah yang merasa lebih baik daripada kalian. Tidak, kalian jauh lebih baik daripada kami. Tugas kami adalah memastikan agar kebaikan-kebaikan kalian itu tumbuh menjadi hal yang bermanfaat untuk tidak hanya bagi bangsa kita, tapi juga bumi dan alam semesta. Jadi pesan saya, jangan pernah ragu dengan jati diri kalian, berkembanglah dalam comfort zone kalian, teruslah menjadi generasi yang tanpa batas, tanpa sekat. Hiduplah dengan semangat yang universal, tapi jangan lupa bahwa
Kalian harus selalu membangun masa depan kalian dengan berpijak pada apa yang bisa kalian lakukan pada hari ini. Saya kira itu pesannya. Terima kasih Ustaz Ari Zahar. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ali Auda atas waktunya, kesempatannya tadi. Teman-teman semua, ketika saya menghubungi beliau itu sepertinya sedang tiduran. Kayaknya saya jadi nggak enak mengganggu waktu istirahat beliau ini. Tapi terima kasih sudah mau hadir di Remet-Remet, terima kasih sudah mau berbagi, dan mudah-mudahan Ustaz Ali selalu sehat dan selalu bisa menulis sehingga kami bisa terus belajar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad